Ini adalah HP pasaran yang umurnya udah lebih 4 tahun dari perilisannya. Sering banget HP ini itu dipakai sama para Gen Z yang kerja di agensi ataupun kerja di korporat bergengsi. Oke, langsung aja masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel apa? High Tech. Bos sendiri anjing. Henry mau ngomongin iPhone 11. Oke, di video kali ini kita nggak bakalan ngebahas atau nge-review barang apapun. Kali ini mau ngebahas HP daily driver gue, yaitu adalah iPhone 11. Seriusan nih, iPhone 11 emang masih bagus bang di 2024. Nah, makanya pantengin dulu videonya sampai kelar. Dan jangan lupa kalian subscribe di channel High Tech juga, biar bisa melampaui Mr. Beast. Ya, ini adalah produk Apple yang pertama kali gue pakai. Sebelumnya tuh gue pengguna Android atau user Android yang lumayan cukup lama ya mungkin ya. HP Android terakhir gue itu adalah Poco F1. Wow, ini pada masanya ini HP emang udah spek killer banget buat ngegaming atau mobilitas atau buat sosmedan gitu. Mungkin HP Poco F1 ini masih relevan juga ya untuk di zaman sekarang. Tapi ya udah nih, untuk zaman sekarang sih nggak bisa berharap lebih nih sama si Poco F1. Setelah lama akhirnya gue pindah menjadi Apple user dan iPhone pertamaku itu adalah iPhone 11. Oke, dari segi user experience pribadi kali ya, emang ini tuh jadi meningkat gitu secara signifikan gitu. Kalau di grafik tuh langsung gitu, langsung naik ke atas. Apalagi pindah dari OS yang awalnya Android ke iOS. Sumpah bro, untuk ekosistem Apple tuh awal-awal saya tidak tahu ya ini UI UX-nya sangat bingung gitu, mencari tombol back gitu. Ada kayaknya gue sebulan gitu untuk adaptasi sama interface dari iPhone. Dan di tahun 2024 HP ini tuh masih banget gue pakai buat daily driver gue. Kenapa nggak di-upgrade aja bang ke iPhone yang terbaru? Simpelnya nggak ada duit mungkin. Ya nggak gitu juga sih sebenarnya permasalahannya. Semua HP emang udah didesain untuk long term pemakaian. Untuk jangka tuh ada yang bisa 5 tahun atau sampai 10 tahun. Emang R&D gadget itu memikirkan untuk para usernya untuk pemakaian yang agak panjang sebenarnya. Contohnya nih yang bisa kita ambil ya di salah satu influencer yaitu Dr. Tirta. Di salah satu video Bang Wasawiruman, Dr. Tirta tuh pernah bilang kalau dia tuh masih pakai iPhone 11 Pro-nya dia di tahun-tahun ini, tahun 2024. Untuk mengambil beberapa konten-konten yang bisa dilakuin sama si iPhone 11-nya Dr. Tirta. Bahkan dia juga tuh masih nyimpen iPhone 10 atau iPhone 10 untuk daily driver dia di bagian kayak bisnis mungkin ya. Ya kalau misalkan di video itu si Dr. Tirta pun juga pernah bilang kalau dia udah pernah 1 kali ganti baterai untuk iPhone 11-nya. Jadi kalau misalkan ditanya iPhone 11 ini masih relevan nggak sih buat kita pakai di tahun 2024? Jujur aja ya, di radius gue tuh masih banyak banget yang pakai, bahkan masih banyak yang mau beli second-hand-nya. Pada masanya HP ini rilis, HP ini tuh jadi hal yang merubah desain iPhone. Biasanya iPhone kan menggunakan satu lensa, di seri 11 ini tuh mulai mengenalkan multi lensa. Ya contohnya yang pakai multi lensa itu di iPhone 11 Pro dan Pro Max gitu. Mereka kan mengusung ada lensa wide, ada lensa utama, dan lensa mikro. Dan hal ini tuh ada culture mungkin ya yang bisa dibilang di iPhone seri-seri ganjil itu tuh seri yang merubah atau merevolusioner desain-desain yang udah terjadi terus dirubah nih secara signifikan. Nah makanya Apple user tuh sebenarnya ada orang yang mereka update ketika udah iPhone itu tuh udah seri ganjil. Contohnya kayak 11 ke 13, 13 ke 15. Nah, itu kan ada perubahan yang signifikan gitu dari segi desain. Ngomongin soal kamera, ya kameranya tuh memang masih bisa untuk menunjang kalian gitu di iPhone 11. Apalagi buat konten-konten creator yang baru mulai juga. Untuk gue pribadi, iPhone 11 itu masih bisa untuk meng-capture dengan sat-sat gitu kan. Tanpa mesti ya keluarin kamera atau keluarin apa. iPhone 11 gue tuh masih bisa untuk capturing momen yang menurut gue tuh kelihatan bagus atau estetik gitu. Kamera iPhone 11 ini tuh ya masih mampu gitu menghasilkan foto-foto dan video berkualitas tinggi. Selain ngakuin hal yang biasa-biasa aja untuk keperluan semi profesional mungkin ya,
Ini pun juga bisa sebenarnya di iPhone 11. Karena iPhone 11 sendiri tuh udah bisa ngerekam secara 4K dengan 30 fps, dan hal-hal yang semi profesional ini tuh sebenarnya bisa kita lakuin. Tinggal lu install aja aplikasi Blackmagic di App Store kalau misalkan gua mau lebih proper lagi gitu ya. Kayak di aplikasi ini tuh kita bisa makein lock profile atau setting segitiga exposure. Nah, ini tuh bisa lebih proper dan mungkin agak ribet emang ya setting-settingnya, tapi ini bisa kelihatan semi profesional aja untuk make iPhone 11 dengan aplikasi Blackmagic yang ada di App Store. Untuk main game ya, ini masih aman-aman aja sampai detik ini ya, sampai video ini dibuat tuh masih aman-aman aja. Gue nyoba ke game-game yang emang masif dimainin, macam-macam MOBA-MOBAan. Kayak Genshin Impact pun juga bisa dapat FPS yang lumayan ya, di angka 50 ya, walaupun agak naik turun gitu ya, tapi mungkin lebih stabil di 30 ya. Karena emang dia elemennya tuh terlalu kompleks gitu. Dan bisa cepat panas juga ini HP kalau misalkan dengan grafik dan layar yang sangat terang. Ya, layar terang dan HP cepat panas ini pun juga ngaruh ke drain baterai gitu. Tapi kan iPhone itu punya baterai health kan. Pas awal make iPhone 11 ini kan masih 100% gitu kan. Kalau misalkan sekarang ini udah di tahun 2024, jujur aja baterai health gue tuh udah 75%. Jadi ya cukup lumayan untuk ngedrain baterai gitu. Tapi tenang sih, masih bisa ngaktifin mode yang irit baterainya. Ngomongin game secara performance, emang HP ini tuh masih relevan banget ya. Dengan chipset Bionic A13 yang masih cukup kuat untuk menjalankan aplikasi dan game-game modern seperti zaman sekarang. Apple juga masih ngasih update iOS terbaru untuk iPhone 11. Sekarang tuh di iOS 17. Nanti akan ada update di bulan November iOS 18, dan iPhone 11 ini masih dapat jatah nih. Ya, Tim Cook masih berbaik hati gitu kan. Dan kita nggak tahu ya, apakah masih bisa diperjuangkan ini iPhone 11 untuk 5 tahun ke depan lagi. Yang tahu hanya Willy Salim, maksud saya adalah Mas Indra Surya dari iTech Live. Suka dapat bocoran tuh di update terbaru dari news Apple. Ngomongin kekurangan, ya nampaknya udah ketinggalan jauh banget ya ini ya iPhone 11. Yang bisa dirasain mungkin dari layar sih, layar gitu. iPhone 11 ini masih menggunakan LCD Liquid Retina, dan upgrade terbarunya tuh ya udah semuanya make layar OLED gitu. Pastinya ya kontrasnya tuh lebih tajam yang OLED, warnanya juga lebih syahdu. Untuk iPhone 11 gue pribadi ini menggunakan storage 128 GB di tahun 2024. Itu tuh ternyata nggak cukup ternyata. Ya, hal ini tuh bisa aja dibilang nggak cukup dan cukup-cukup aja gitu kan. Tinggal beli aja gitu kan sebenarnya di iCloud gitu. Yang Apple tawarin kayak storage tambahan tuh cuman 45 tuh 200 GB gitu. Ya, faktornya banyak ya. Kalau misalkan internal storage itu kayak ngerasa nggak cukup gitu. Ya, contohnya kayak update OS yang mungkin sekarang udah bergiga-giga dan udah nambah penyimpanan internal itu semakin banyak. Dan beberapa aplikasi-aplikasi esensial ya, kayak Instagram, sosial media lain, game-game yang gue mainin, esensial kerjaan, itu size-nya tuh udah gede mampus gitu. Genshin Impact aja di iPhone tuh bisa 18 GB sendiri. Kan edan. Selain fitur tadi, ya fitur jaringan pun terlimitasi. Kita semua tahu kan kalau di Indonesia itu udah menggunakan sinyal spektrum 5G di beberapa provider gitu. Dan di beberapa kota juga 5G ini. Ya sayangnya iPhone 11 ini hanya bisa menggunakan sinyal 5G dan LTE. Ya gimana ya? Mau beli tapi gua sayang, mau beli juga masih bagus nih HP. Ya masih relevan aja gitu gue pakai. Ini pembelaan ya, karena nggak mau update, nggak ada duit juga. Oke, untuk kesimpulannya di tahun 2024 iPhone 11 ini masih menjadi pilihan yang menurut saya adalah solid dan menarik bagi banyak user mungkin ya, yang mau transisi dari HP lama ke HP yang baru gitu. Karena jujur aja masih enak gitu pakai 11. Dari user interface-nya masih intuitif, responsif juga ya, walaupun kadang-kadang agak nge-lag dikit gitu. Untuk kamera juga masih oke, secara performance juga bagus buat daily driver. Dan ada bagusnya tuh kalian harus nyobain ekosistem Apple. Sumpah bro, hal kecil tuh yang kita keselin bisa enak gitu sama dia. Sumpah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share video pembahasan ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu kan teman-teman kalian mau pindah ke Apple user gitu. Sampai jumpa di video high tech selanjutnya. Saya Hendry undur diri dulu. Bye-bye.